Ada Pak Gibran ini ingin menggantikan Prabowo sebelum 2029. Ya, betul. Bukan sebaliknya dia tiba-tiba digantikan lebih cepat, enggak? Belum, saya mendengar yang terakhir dari Abang justru. Ya makanya bisa aja begitu kan, itu kan spekulasi namanya kan. Ya. Saya bisa spekulasi juga bahwa Gibran mungkin 4 bulan lagi juga nggak jadi wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sempat viral ada narasi yaitu ingin menggulingkan pemerintah Prabowo atau menurunkan Prabowo yang dinarasikan oleh Saiful Mujani ya. Narasi Saiful Mujani ini dianggap adalah narasi makar, bahkan sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Sehingga banyak komentar dari netizen di sosial media menanggapi narasi tersebut bahwa justru narasi menggulingkan atau menurunkan Prabowo ini akan menguntungkan wakilnya yaitu Gibran ya. Kita tahu ya kualitas Gibran sangat jauh juga daripada Prabowo ya. Bahkan tidak berbuat apa-apa di pemerintah Prabowo, hanya melakukan pencitraan. Bahkan Gibran tersangkut kasus diduga Gibran tidak tamat SMA maupun SMK. Bahkan ada narasi salah satu tokoh masyarakat ya, justru Gibran akan mengambil keuntungan jika terjadi aksi demonstrasi di pertengahan Juni 2029 mendatang. Apa lebih tepat, kita menyerang habis Prabowo sekaligus atau kita memprioritaskan yang lain? Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani ke MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo. Yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram konstitusi. Kalau ditanya misalnya jujur, apakah misalnya Gibran bisa menjadi presiden? Bisa. Kalau melihat masyarakat kita seperti ini. Jadi masyarakat kita sendiri memang tidak rasional. Ya? Orang yang sama dulu menyokong Jokowi di tahun 2004 ya sampai jadi presiden itu juga boleh dikata aktor utama dari Gibran. Ya, bayangkan dulu gambarannya demokratik gitu. Sekarang kecenderungannya bukan demokratik ya, kecenderungannya ya menjadi pemusatan kekuasaan juga. Gitu. Siapa orang ini kalau boleh kami tahu? Pelaksana pemilu lah ya, pelaksana pemilu waktu itu di Solo ya. Mungkin Anda bisa cari ketua KPU ya, yang sangat berperan gitu. Dan dia menjadi tokoh sentral juga. Nah, ketika Gibran naik juga saya banyak juga didekati untuk mendukung Gibran. Nah, alasan ya pasti menang, ini orang Jokowi segala macam. Tapi kan ada sisi lain yang saya sebagai akademisi, saya kan bukan politisi. Apakah menunggu momen itu bisa kita artikan juga untuk menunggu melakukan sesuatu di luar kebiasaan? Maksud Pak Wawan, ada informasi bahwa ada Pak Gibran ini ingin menggantikan Prabowo sebelum 2029. Ya, betul. Bukan sebaliknya dia tiba-tiba digantikan lebih cepat, enggak? Belum, saya mendengar yang terakhir dari Abang justru. Ya makanya bisa aja begitu kan, itu kan spekulasi namanya kan. Saya bisa spekulasi juga bahwa Gibran mungkin 4 bulan lagi juga nggak jadi wapres. Bisa aja saya spekulasi kan, karena itu kan ada reasoningnya. Reasoningnya ya kenapa misalkan ini orang jadi beban negara, jadi wapres, kita orang bayar pajak apa segala ngegaji ini orang yang ijazahnya belum jelas, misalnya kayak gitu, misalkan kayak gitu, kan bisa aja 4 bulan lagi dia hilang dari peredaran, ya kan? Apakah dikandangkan di IKN, apakah kemudian digantikan oleh Puan Maharani jadi wapres misalkan, atau apa, kita nggak tahu. Emang memungkinkan secara konstitusi? Lah kan Presiden udah bilang kemarin, impeachment dibolehkan kata Presiden. Silahkan aja ke DPR nama ini, mau saya diimpeach, kalau saya salah dia bilang, ya atau misalkan ya tentu konsekuensinya. Kalau misalkan impeachment itu kan cuma boleh, istilah impeachment kan cuma pada presiden atau wapres kan, dan atau kan, nggak mungkin menteri, menteri kan reshuffle istilahnya. Jadi presiden udah bilang kemarin silakan impeachment. Dengar nggak pidato presiden? Kan? Lah dia kalau beredar di mana-mana juga. Kalau dia diimpeach boleh, apalagi wapresnya boleh dong. Besok tinggal Kang Wawan aja ngasih gerakan impeachment wapres, kan bisa aja. Dan gerakan itu kan sebetulnya sudah ada. Paling makanya. Tidak para purnawirawan ya. Iya makanya artinya kan sebenarnya kalau tadi spekulasi ceritanya, kita bisa spekulasi balik. Jangan-jangan dia dalam waktu dekat juga hilang dari jabatannya, kan bisa. Apakah saya juga bisa berspekulasi bahwa pernyataan presiden itu
katakan saja memberi ruang untuk terjadinya impeachment kepada wakil presiden? Ya kalau menurut saya bisa jadi. Kesalahan-kesalahan kecil itu nanti akan dibesar-besarkan sehingga ketika Bang Rismon berbalik badan, wah berarti bukunya pasti salah seperti itu. Dan contoh riset yang saya lakukan juga ada rekamannya, karena ini juga bukan seperti sebelah yang katanya ada rekaman, tapi tidak ada buktinya gitu. Ini ada, dan ini juga bukan bukan rekaman yang diam-diam taruh di mana ada alat sadap, enggak, ini justru dari konten mereka sendiri. Jadi masing-masing 1 menit saja. Yang pertama adalah ketika seorang pakar pendidikan yang diwawancara oleh Bang Bill, yang Bang Bill itu ialah yang melaporkan Rismon, yang mengatakan bahwa di surat keterangan Gibran itu ada yang salah. Apa yang salah? Mari kita dengarkan. Memang ada kesalahan, tapi itu kan ya kesalahan yang membuat surat, karena kita mungkin belum punya template-nya ya. Dan ya kesalahan tidak menanyakan ke pihak yang ngerti gitu loh. Nah, ini kan surat keterangannya disebut Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney. Ya memang salah. Seharusnya. Ya memang salah. Kan nggak disebut grade 12 di UTS Insert. Jadi memang frasa grade 12 ini memang salah. UTS Insert tidak ada pendidikan grade 12. Jadi tapi kan ini sekali lagi masalah yang ngetik ya, nggak nanya dulu gitu kan. Betul. Ya harusnya ya tinggal dikoreksi human error untuk kedepannya. Jadi itu juga bahwa grade 12 itu memang itu dia pertanyaannya. Makanya saya tadi bilang kan, negara bilang Gibran melalui surat keterangan itu kan dari Dasmen ya, lembaga negara. Gibran telah menyelesaikan grade 12 di UTS Insert. Tapi ternyata pakar pendidikan yang dipercaya oleh kubu sebelah, bahkan dia juga telah merilis buku Gibran Let the Game Begin, dia juga mengatakan ya memang itu salah karena nggak ada program grade 12 itu. Mas Lok, sejauh mana isi buku ini bisa menjadi celah yang akan menjadi serangan balik Rismon terhadap karyanya sendiri? Ya paling cuman itu aja, salah naruh syarat masuk, bukan salah ke Gibrannya seperti yang Gibran Foundation, terus Gibran diploma. Secara substansi tidak ada. Karena intinya buku ini bahwa dari berbagai program yang ada di UTS Insert, makanya kan di sini ada bab yang isinya 3 skenario kan. Karena itu skenario programnya apa sih? Karena itu dia tidak ada yang tahu Gibran itu sebenarnya ngambil program apa. Tapi Bang Rismon melakukan riset bahwa program apapun yang diambil itu tidak ada yang setara dengan kelas 12 SMA. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pak Supan, langkah-langkah hukum tidak terpengaruh dengan sikap dari Rismon yang berbalik arah 180 derajat terkait buku Gibran Endgame ini? Enggak, karena saya sebenarnya nggak tergantung ini, Pak. Saya punya bukti lebih akurat daripada ini. Jadi nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Sebenarnya saya juga komunikasi sama Rismon ini, Pak. Saya minta disediakan buku ini. Saya bayar, saya beli Pak sama dia. Dikasih saya, makanya saya punya 5 biji. Karena tadinya untuk bukti tambahan. Nah, karena dia udah mengkhianati dirinya sendiri bahwa buku ini akan ditarik atau dia membuat tesis baru. Saya bilang, ya udahlah ibarat ayam aja. Kadang keluar telur, kadang keluar tai, gitu loh. Di boolnya itu loh, Pak. Kadang keluar ayam, dari ayam itu kan keluar, Pak, telur. Itu bagus ini. Nah, yang akan keluar berikutnya itu tai ayam aja. Gitu. Menurut Pak Supan, mengapa Rismon seperti itu? Saya nggak bisa duga-duga, Pak. Saya teringat diwawancara di sini, dia mau mati aja daripada menarik buku. Tapi ternyata dia bilang, saya akan tarik semua dan minta maaf daripada saya nggak bisa tidur. Itu kan perbandingannya mati sama tidur. Gimana itu? Berani mati tapi nggak berani nyenyak tidur, nggak berani terganggu tidurnya. Itu apa itu, Pak? Itu aja lah. Semua orang saya yakin tahu itu kalau akalnya logikanya jalan. Bagaimana berani mati tapi nggak berani tidur terganggu? Gitu. Apa yang dilakukan Rismon menurut Pak Supan tidak mempengaruhi substansi dari buku yang dibuat ini? Enggak. Karena buku ini fakta, Pak. Buku ini fakta. Dia hanya menceritakan, saya udah baca. Hanya menceritakan bagaimana proses pendidikan wakil presiden. Itu aja. Dan itu fakta. Termasuk fakta itu ini yang dia persoalkan. Iya ini. Ini yang dipersoalkan itu. Ya. Gitu. Jadi sesuai juga dengan bukti-bukti yang Pak Supan miliki. Iya. Gitu. Oke. Jadi buku Gibran Endgame karya Rismon ini masih layak? Layak, Pak. Layak. Berdasarkan fakta? Iya, ditulis berdasarkan fakta. Fakta yang empirik lagi. Buktinya fakta kenapa? Bisa saya jadikan batu uji di tun. Buktinya itu. Itu valid berarti. Gitu. Jadi menurut
Pak Suphan, mengapa upaya-upaya terhadap orang-orang yang selama ini berjuang untuk kasus ijazah Jokowi dan Gibran ini makin lama makin berkurang? Sebenarnya gini Pak, bukan berkurang. Bukan berkurang. Karena mereka ini kan sebenarnya parsial, ya, satu-satu. Seolah-olah bergabung. Tapi sesungguhnya enggak Pak. Dia satu-satu. Sendiri-sendiri. Pak Roy sendiri, Rizwan sendiri, Tifa sendiri kan. Nah, Bapak tak kasih tahu. Saya juga udah mencoba Pak. Untuk melaporkan ijazah ini. Ijazahnya Pak Jokowi itu. Tapi yang saya laporkan KPU-nya. Tapi Barreskrim nolak. Polda pun nolak. Padahal yang saya laporkan itu KPU. Bukan Pak Jokowi. Apa laporan saya? Penggunaan ijazah yang diduga palsu. Di mana diduga palsu? Nggak usah pakai riset, nggak usah pakai apa ilmiah segala. Ketahuan dari kasat mata fotonya Pak. Itu aja. Apalagi saya dasarnya dari apa? Dari Pak Bonatua. Ternyata fotokopi itu fotokopi ijazah, foto yang di dalam ijazah ya itu. Masa itu Pak Jokowi sih? Nah itu aja. Ya. Saya udah coba Pak. Tapi memang saya tidak berada di kelompok beliau-beliau itu. Saya sendiri aja. Oke, bagi Pak Suphan, untuk keluarga Solo, lebih berat mana bebannya? Kasus ijazah Jokowi atau ijazahnya Gibran? Dua-duanya berat ini Pak. Kenapa pelanggaran terhadap undang-undang Pak? Dua-duanya berat, nggak bisa dipilih. Tetapi kalau bisa patah satu, semua patah Pak. Semua akan patah. Karena Pak, undang-undang yang dilanggar Pak. Ketika ada pakar yang mengatakan bahwa reshuffle itu harus 80%, bagaimana pendapat Bang Sagala? Kalau di dalam bahasa negara-negara yang sudah mengambil sikap ya seperti di Jerman, mereka buat itu namanya economic of war. Ya kan, dia bukan lagi biasa-biasa. Atau kalau di Amerika dia bukan lagi misalkan dia buat Kementerian Pertahanan, ya kan, tapi Kementerian Perang gitu. Karena memang mereka sudah punya pengetahuan geopolitik yang paradigmanya udah kesana. Iya, udah ke sana ya. Jadi tergantung Indonesia ini sebenarnya presiden kita sudah melihat ke arah sana, sehingga menteri-menteri yang mau di-reshuffle itu memang sebenarnya menteri-menteri yang terkait pada hal-hal yang terkait dengan situasi genting saat ini. Jadi bukan misalkan menteri apa, menteri yang memang tidak terkait dengan situasi perang ini, mungkin nggak penting juga, misalnya seperti itu kan, untuk diganggu-ganggu ya, karena itu juga mereka kerjanya juga nggak terkait dengan kebutuhan mendesak saat ini gitu. Pemerintah saat ini melihat sudah berada pada track yang benar nggak dalam paradigma itu? Kalau saya yakin, karena saya bertanya sendiri kepada Presiden Prabowo bulan Januari ketika saya ketemu dia, saya bilang, menurut Bapak, ya kan, apakah setelah Bapak di Davos ya, habis dari Davos itu ketemu dengan pemimpin-pemimpin besar dunia, Bapak yakin nggak ada perang dunia ketiga? Gitu. Ya dia bilang kemungkinan besar, dan dia siap gitu, Indonesia siap gitu loh. Jadi artinya perasaan bahwa akan ada perang besar di dunia ini sebelum terjadi kasus Iran dan Amerika dengan itu, bahkan sebelum kasus penculikan Presiden Venezuela, Prabowo sudah mengantisipasi gitu. Mungkin dia sudah mengkalkulasi bahwa ada Trump effect, ya kegilaan Trump ini memang mengakibatkan akan adanya perang besar di dunia. Jadi kelihatan Prabowo sudah antisipasi itu. Ya misalkan contoh salah satu antisipasi kan Prabowo sekarang membatasi produksi batu bara. Ya kan, perusahaan-perusahaan besar ini hanya, kalau nggak salah saya sekarang hanya dibolehkan 50% produksi. Supaya apa? Itu kan kalau dalam teori ekonomi perang kan untuk kepentingan dalam negeri kan, ditahan dulu gitu kan, jangan main dijual-jual semua. Kita misalnya kayak kalau kita lihat Turki juga gitu kan, beberapa barang-barang yang terkait dengan pangan dan energi dia tahan dulu gitu loh. Nah Prabowo juga sudah melakukan, cuman kabinetnya ini belum ditukar gitu loh untuk mindset yang economic of war tadi itu. Jadi kombinasinya berapa 70-80%, saya belum tahu juga, mesti dihitung gitu. Tapi harus terjadi pada menteri-menteri yang terkait dengan mindset baru gitu. Nah, berkaitan dengan apa namanya paradigma economic of war ini, ekonomi perang katakan seperti itu. Kira-kira sebetulnya siapa saja di kabinet yang mau tidak mau seharusnya legowo, rela untuk diganti? Ya itu bukan soal dia legowo ya, tapi presiden kan dia harus mengamankan kepentingan bangsa, national interest kan. Kalau di situasi perang itu kan pertama kan orang harus makan. Ya kan, dagang nggak ada dagang, yang penting orang makan. Pangan berarti ya? Pangan, ya kan. Kemudian orang butuh menggoreng makanan, memasak makanan, berarti energi. Transportasi, ya kan, energi. Misalnya seperti itu. Nah, zaman sekarang apalagi misalkan, ini udah kita kebiasaan pada situasi online, misalnya kayak gitu, ya kan, WFH dan lain-lain. Tapi orang harus belajar. Misalnya kalau dulu anak-anak murid harus belajar. Tapi misalnya nanti ini akan mengakibatkan adanya biaya tinggi, transportasi BBM naik apa sih. Nah, harus dijembatani dengan misalkan memastikan tuh jangan lelet nih. Saya punya HP sekarang udah berapa nih lelet nih. Saya dengar dari teman saya ini akibat pusat Oracle atau apa di Qatar dihajar sama Iran gitu loh. Itu ada efeknya ke Indonesia. Ya kan, karena sistem mereka tuh terganggu gitu loh, sehingga ke seluruh dunia terganggu. Misalnya seperti itu. Nah, jadi telekomunikasi,
ya kan, telekomunikasi, pangan, energi. Nah, seperti itu kan harus dipastikan. Kalau misalkan kayak kata Rocky Gerung, Bahlil itu bodoh, kata Rocky Gerung ya, sekarang nyebar nih kan. Nah, itu harus dipastikan bahwa yang dicari untuk Menteri Energi, Bahlil kasih aja Menteri Sosial misalnya gitu, atau menteri lain. Tapi itu Menteri Energi harus ganti. Itu orang yang ngerti economic of war gitu loh.